Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, teman-teman bosku. Pada kesempatan video kali ini, kami melanjutkan untuk memberikan tutorial konfigurasi Lightbeam, ya, PTP Lightbeam sebagai station atau sebagai klien yang mana sebelumnya sudah ada video sebelumnya, yaitu sebagai access point. Baiklah, langsung saja supaya tidak terlalu lama. Langkah pertama yaitu teman-teman silakan masukkan dulu kabel LAN-nya ke alat yang ingin dikonfigurasi ya. Kemudian yang kedua, kalau konfigurasi pertama yaitu harus mengganti IP komputer teman-teman, yaitu statik, bawaannya yaitu 1.20. Maka di klien teman-teman bisa dibikin dengan IP 1 titik misalkan 10 gitu ya. Gateway-nya ini sebenarnya ada di video sebelumnya. Karena berhubung ini sudah dikonfigurasi, maka kami bikin dinamik ya, karena ini sudah dikonfigurasi. Jadi tidak lagi menggunakan statik, IP statik. Nah, ketika sudah diganti IP-nya, teman-teman pastinya sebenarnya tinggal masuk ke panggil melalui browser yaitu 1.20. Ini kalau yang belum dikonfigurasi. Berhubung kami sudah dikonfigurasi, kami masuk ke 100.4 gitu ya. Nah, tampilan seperti ini ketika kami logout dulu ya. Kami logout, maka ketika tampilan awalnya kan kita mengisikan negara dan seterusnya itu. Nah, ini kami sudah, maka kami langsung saja masukkan user dan password. Oke, ini kami masukkan. Kemudian, dan ini bentuk yang sudah jadi, sudah connect. Ini tampilan dashboard, ini station yang sedang kami konfigurasi atau yang tercolok ke alat, dan ini access point. Oke. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Jarak sudah ada, SSID sudah, kemudian longitude-nya sudah ada, dan seterusnya sudah ada. Kemudian sinyalnya minus 52, kemudian data rate-nya ada, dan sebagainya. Nah, untuk bisa sampai seperti ini, maka kami akan memberikan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke menu wireless sebelah kiri. Ini ada di sebelah kiri. Untuk kali ini sebagai station, maka access point-nya keadaannya di off-kan saja, PTP-nya kita on-kan. Kalau PTP-nya tidak kita on-kan, maka channelnya cuma pilihannya sedikit sekali, 10, 30, 20 per 40 MHz. Namun ketika PTP-nya kita on-kan, maka channel width-nya cukup banyak ya. Kita menggunakan channel width yang 50. Nah, kemudian country ini yang ketika kita login di access point juga, maka kita memilih license. Artinya dia akan banyak sekali kelebihannya, yaitu output power, kemudian frekuensinya juga kita lebih banyak. Ini kalau kita off kan kayak gini. Nah, kalau dia bukan license maka dia pilihannya sedikit sekali, tapi kalau ini pilihannya banyak. Ini kita klik edit, kemudian kita select all, dan kita terkecualikan untuk yang frekuensi 550, 5550 ya, sampai 5650. Ini frekuensinya BMKG. Oke, kita oke kan. Kemudian SSID-nya. Oke, SSID kita select, kemudian kita scan, maka dia akan muncul SSID yang terdapat ya, yang kena. Ini kita scan, kemudian dapatnya SMP Negeri 1 Pendopo. Maka ketika kita klik itu biasanya minta password apabila di access point-nya di password. Kalau access point-nya tidak di password, maka semua orang bisa connect. Kemudian ketika sudah kita klik dan masukkan password, maka kita kunci look to HP. Di bawah itu ada keterangan look to HP. Ini berhubung kami sudah, maka itu teman-teman nanti pastikan seperti itu saja. Sudah.
Kemudian ininya jangan lupa auto adjust distance, ini maksudnya jarak ya teman-teman. Kalau kemarin sudah dijelaskan di video sebelumnya, jaraknya kita bikin manual sekitar 2,5 km. Dan ke bawah ini kita beri IP, kita beri password, yaitu wireless security-nya bisa diakses menggunakan handphone atau perangkat yang bisa ada wirelessnya. Ini kita masukkan passwordnya, kemudian kita simpan seperti itu. Ini berhubung kami sudah ya, nanti kalau kita proses simpannya terlalu lama. Oke, kemudian masuk ke network. Nah, di network ini teman-teman bisa menggunakan mode router atau menggunakan bridge. Kami menggunakan bridge supaya IP-nya ya ini saja. Ini artinya alat ini sebagai jembatan saja ya, tidak mengeruk IP yang berbeda atau berbeda segmen. Jadi kami tinggal meneruskan saja. Ininya dibikin simple, ininya statik, kami samakan di ini saja. Jadi apa namanya, sama dengan ada di access point di satu segmen supaya tidak bingung juga. Kemudian ke 101, ininya DNS-nya ke Google, kemudian STP-nya di on kan, selebihnya kita matikan, VLAN dan sebagainya dimatikan, kemudian disimpan ya. Simple, sederhana. Kemudian masuk ke servisnya tidak ada perubahan, semuanya otomatis. Ini yang kami pahami ya. Kalau teman-teman mungkin lebih ngerti dengan hal ini, mungkin bisa diganti ya sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan. Sistem update-nya di off kan supaya tidak ada notifikasi ketika kita login. Biasanya dia minta pemberitahuan kayak semacam menawarkan update, kita matikan saja. Kemudian device name-nya tadinya itu namanya Lightbeam seperti ini ya, maka kita ganti namanya sesuai keinginan juga. Ini kami ganti namanya station, dengan arti maksudnya ini sebagai station. RV-nya otomatis dia tadinya on memang on, jadi tidak diapa-apain. Kemudian manajemennya ini kita on kan ya, tadinya off atau memang bawaannya on juga. Kemudian enable for 15 menitnya kita enable kan. Kemudian ininya tadinya off, kita on kan. Kemudian pilih tertanggal berapa, ini kita buat tertanggal 25 bulan 6 2021. Kemudian time zone-nya kita sesuaikan, yaitu Bangkok, Hanoi, Jakarta. NTP-nya tadinya off, kita on kan. Kemudian ini passwordnya nggak usah diganti. Ini ketika kita awal tadi masuk itu untuk mengganti mengisi user dan password. Kalau mau diganti silahkan, kalau tidak juga lebih baik sih saya kira. Nah, yang selanjutnya adalah location. Location ini seperti penjelasan video sebelumnya, yaitu latitude dengan longitude yang kita bisa dapatkan dari Google Maps ya. Kita menggunakan Google Maps seperti kemarin. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke map, kemudian masuk ke tempat tujuan. Misalkan kita ke SMP Negeri 1 Pendopo ya. Nah, ini kita bisa di sini misalkan saja di sini ya. Oke. Misalkan di sini kita pakai layar satelit. Nah, seperti itu. Nah, di posisinya di sini towernya. Maka kita taruh di sini. Oke, ini kan menunjukkan titik koordinat tuh. Ada tuh titik koordinatnya. Nah, ini titik koordinatnya, teman-teman tinggal klik arah titik koordinat tadi, kemudian klik ini sekali, maka dia otomatis tercopy pada dasarnya. Atau ini seperti ini ya. Maaf. Nah gitu, ini tinggal di klik kanan copy, itu juga bisa. Nah itu sudah tercopy pada dasarnya ya. Tinggal dipastekan yang ada di sini. Oh maaf. Ini gini ya. Gimana ya? Klik kanan ya. Oh maaf ya, klik kanan. Ini klik kanan, kemudian klik kiri. Kemudian pastekan di sini. Nah, yang di belakang koma kita ambil, kita cut. Kemudian taruh di bawahnya di longitude. Oke.
Kemudian device height-nya itu maksudnya ketinggian alat. Untuk di stationnya berapa ketinggian alatnya? Misalkan 24 meter, maka kita pasang 24 meter, gitu ya. 24 meter. Kemudian kita simpan. Nah, maka konfigurasi selesai. Ini sudah selesai, maka hasilnya itu ada di dashboard. Nah, ini hasilnya. Dashboard station yang ada di SMP tadi, ini yang ada di STO Telkom. Ya, bisa membawa bandwidth sekitar 300 Mbps. Ini mengirim 250-an lah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ininya sinyalnya kuat lah ya, sinyal kuat. Ini tergantung lokasi juga, medannya kayak gimana dan seterusnya. Dan bawahnya seperti ini. Nah, untuk lebih mengetahuinya juga kita bisa cek di sini. Tadi di gambar obeng dengan ini, maka di sini kelihatan sinyal levelnya kayak gimana, ya. Ini seperti ini. Kemudian kita cek juga discovery-nya, terkonek ke device-nya ini SMP Negeri 1 Pendopo. Kemudian kita juga bisa cek site survey. Nah, ini sama seperti tampilan tadi pada dasarnya, tidak begitu banyak. Kemudian misalkan kita ping ke IP berapa ya, 101 misalkan. Oke, coba kita start. Nah, connect ya, PTL ya, connect misalkan ke 102 juga connect ya. Oke, 102 connect, 101 connect. Ini terkoneksinya ke sini ya, bukan ke wireless ya. Ini wirelessnya kami matikan, ini langsung menggunakan kabel di station ya. Kita cek speed test, kita pakai ini. Mana oke. Tunggu. Lumayan ya, memorinya termakan 68, CPU-nya ya sekitar ini. Lumayan besar pada dasarnya untuk termakannya kalau untuk memorinya. 8%. Kecepatan internet sumber kami cuma 20. Kalaupun dia nggak nyampe 20 tuh karena FUB ya. Tapi ini masih nyampe ya. Masih ya, memang kena FUB sudah. Ini udah normal ya. Nanti hasil di lapangan kami beritahu ke teman-teman proses pemasangan alat dan juga speed yang kita dapat. Dan kemungkinan besar ada beberapa hal yang bisa jadi berubah, kayak frekuensi, channel dan sebagainya. Itu saja kiranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, silakan teman-teman boleh memberikan saran, dan kalau ada pertanyaan juga silakan untuk komen di bawah. Oke, terima kasih. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet. Sampai hari. Assalamualaikum.